Oke, halo semuanya, kita jumpa lagi di Obaja Engineering. Hari ini kita akan belajar mengerjakan benda kerja di SolidWorks, kemudian diproses di Mastercam. Jadi untuk pengerjaan CAM sendiri, gambarnya bisa dibuat di software SolidWorks ataupun mungkin yang lain seperti Inventor, Siemens NX, dan yang lain-lain. Kita akan berlatih gambar ini. Ini masih termasuk Mastercam 2 dimensi dalam proses pengerjaannya, tetapi kita juga bisa mengerjakannya melalui gambar di SolidWorks. Tujuan kita berlatih hari ini adalah itu. Mungkin jika menggunakan Mastercam bisa lebih cepat, tetapi salah satu hal yang penting kita juga diperlukan untuk bisa mengekspor gambar kemudian memprosesnya di SolidWorks sampai dengan Mastercam. Oke, langsung saja kita buat gambar ini dulu. Ukurannya 100 dikali 45, maaf 50 ya. Kita buat kotaknya terlebih dahulu. Nah, untuk menggambar supaya diekspor ke Mastercam lancar, tidak ada kendala, kita menggunakan front plane. Jadi di Mastercam pengerjaannya di sumbu XY supaya nanti tidak perlu merotate lagi, kita perlu menggeser saja. Oke, langsung saja kita buat kotaknya terlebih dahulu. Di sini ada 100 dikali 50. Kita extrude setebal 7. Jadi kita lanjut ke profil yang bagian bawahnya ini. Kita lihat dari gambar ini ya, bentuknya seperti ini. Garis bantu di center line. Oke, sahabat, sekali lagi dari sini ke sini. Oke, pastikan ini sudah lurus dan vertikal. Kita buat gambar yang random dulu saja, nanti akan kita kasih dimensi belakangan. Saya hanya menggambar separuh supaya nanti bisa langsung di mirror. Oke, kita masukkan ukurannya. Yang pertama ujung ke ujung 96. Dari sini ke sini adalah 96. Kemudian dari sini ke sini ada 4. Lebarnya sendiri berapa? 45. Berarti kita ambil center line, kita isi 45. Kemudian bagian ini 42, kita geser dari sini ke sini. 42. Taruh atas. Kemudian di bagian sini ada lebar 27. Ini ya, 27. Kemudian kita lanjut membuat jumper. Jumpernya di sini ada 5 dikali 45. Jumpernya ukuran 5. Masukkan ukurannya dulu 5 dari sini ke sini. Oke, kemudian di sini ada R6. Oke, langsung saja kita mirror untuk sketsanya. Beberapa garis ya yang akan kita mirror. Kita pilih mirror entities. Kita pilih semuanya, kemudian mirror about.
Kita pilih garis yang ini. Kemudian kita extrude setebal, di sini ada 10, jadi dari sini adalah 3. Oke, di bawah di sini ada fillet 13,5. Kita gunakan fillet 3 dimensi. Dan saya dekatkan lagi bagian ini dan ini. 12,5. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke lingkaran yang tengah. Lingkaran yang ini, lingkaran bulat tengah, kita buat diameternya adalah 40. Jarak dari pinggir adalah 25. Kita langsung saja. Tekan gambarnya di tengah. Oke, kita kasih jarak dulu dari sini ke sini adalah 25. Kemudian lingkaran sendiri ini ada 40. Oke, langsung saja kita extrude setinggi di sini. Yang ini ya, dari sini 10, kemudian naik lagi ke atas sejauh sisanya adalah 5. Kita extrude 5. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buat selanjutnya ada lingkaran masih di center yang sama. Di sini lebih gampang, kita akan membuat slotnya terlebih dahulu. Jika kalian perhatikan, ini ada 2 slot yang ukurannya adalah 6, kemudian R-nya 15,6. Caranya simpel, kita buat lingkaran dulu dengan ukuran 15,6. Dikali 2 ya, karena itu ukuran dari diameter. Kita buat garisnya menjadi garis construction. Kemudian ada jarak 22. Atas 11, bawah 11. Lagi. Kita reverse, di offset ya dua-duanya. Lalu juga kita lakukan construction, kita gunakan 3 point, center point arc slot. Kita ambil center lingkarannya di sini. Kemudian titik pertama ini coincident dan ini coincident. Kita langsung saja R-nya kita buat 6. Maaf, R-nya 3 ya. Ini kalau sudah, kita mirror. Garis mirrornya kita ambil midpoint. Selanjutnya kita mirror, garis mirrornya adalah ini. Jadi kalau sudah, kita extrude cut sedalam 3.
Oke, kita lanjut lingkaran di tengahnya. Nah, lingkaran di sini. Lingkaran yang tengah ini ya. Ukurannya 22, kedalamannya 8. Buat garis tengahnya ukuran 6 ya. Lalu center line tengah ketemu kena, kita offset. Berarti kanan 3, kiri 3. Oke, masih offset. Jadi seperti ini. Extrude cut. Ke dalam 1,5 ya. Oke, kemudian segi 5 di sini kita buat dan lingkaran dulu. Diameternya adalah 20, jaraknya 50. Jarak dari pusat ini ini 1,5, kemudian ada segi 5. Kita extrude up to surface karena ini rata dengan permukaan yang paling depan. Kemudian kita buat lingkaran di tengahnya. Di sini ada satu lingkaran lagi, 12, kedalaman 8. Extrude cut lagi, kedalamannya dengan line 8. Oke, kalau sudah, kita save filenya. Namanya dengan nama misalnya latihan export. Ekstensinya kita ganti menjadi IGS atau IGS. Sebenarnya step dan parasolid bisa, tapi kalau bagi saya yang mudah diproses di Mastercam adalah IGS. Oke, kalau sudah kita buka Mastercam. Kita open, ekstensinya jangan lupa diubah menjadi IGS. Ini ya IGS. Kemudian kita buka tadi. Sumbernya
terlebih dahulu. Oke, posisi dia masih ada di bawah seperti ini ya. Kita akan memindah sampai posisi center ini ada di bagian atas. Kita Ctrl A, terus kita gunakan menu translate. Jadinya berarti dia minus 15. Kita pilih move. Ini seperti ini ya, jadinya sudah ada di atas. Kita jaga benar-benar posisi di atas. Kalau kalian gambarnya salah plane, bisa saja di rotate, dan ini menggunakan menu X-Form dan rotate. Oke, langsung saja kita akan proses Mastercam-nya. Machine type kita buat default dulu. Terus stock setupnya kita buat bounding box. Secara otomatis akan terkalkulasi jika kita memilih menu bounding box. Oke, untuk memprosesnya kita menggunakan program atau cara menggunakan siluet. Oke. Kita pilih ini dulu ya, caranya siluet bundari tadi diklik, kemudian pilih yang surface ini sampai warnanya menjadi kuning, pilih enter, kemudian biarkan semuanya default, dicentang. Nah, dia akan muncul garis hijau. Oke, kita lanjut ke profil yang lain. Untuk pocketnya ini ya, siluet bundari 1, 2, 3, sebenarnya langsung beberapa bisa, tapi ini saya membagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yang pinggir, kemudian yang kedua yang luar. Hati-hati ya, kalau siluetnya kalian klik 2 kali bisa double dan nanti trouble di kontur. Kemudian yang kedua ini, kalau sudah kita enter, oke, dia sudah keluar. Nah, untuk proses yang tengah kita nanti menggunakan single contour. Cukup kita buat satu garis di tengahnya saja. Kita buat top, dapat garis endpoint ya, endpoint yang bagian atas. Oke, nanti akan menjadi jalurnya N-6. Oke, langsung saja kita proses. Pertama kita gunakan kontur. Yang luar terlebih dahulu. Kita menggunakan tool 12. Flat and mill ukuran 12. Tip of cut-nya setengah. Untuk toolnya ini biar default saja, fit rate dan lain-lain. Kemudian kedalamannya adalah 8. Dari atas ke sini ini 7, sisanya 8. Minus 8. Multipasnya kita buat 2 saja. Spacingnya 8. Oke, kita coba. Oke, sudah aman, tidak ada sisa. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya, masih dengan toolpad yang sama. Kita gunakan kontur. Multipasnya kita kecilkan, spacingnya 5. Linking parameternya sedikit berbeda, dipnya ya, sampai lingkaran ini habis ya. Nilainya adalah ya di sini 5.
toolnya sama. Oke, kemudian yang kita cek dulu. Oke, bagian ini sudah. Kemudian yang lingkaran yang ini sama, menggunakan kontur juga. Motivasinya kita buat sama, 2 saja. Spacing 5, tip of cut sama, tool juga sama. Kedalamannya juga sama. Tadi ada compensation-nya double ya, itu berarti harus kita flip dulu. Supaya aman, multipassnya kita matikan dulu, kita cek arahnya. Kita ganti right. Ya, dia masuk ke dalam, berarti kita harus flip keluar. Caranya di cut parameter kita ganti left. Multipassnya kita jadikan 2, dia otomatis akan keluar. Nah, ini ada tabrakan di sini, berarti ada yang mengganggu. Kita matikan lead in lead out-nya. Nah, ini lead in lead out-nya dimatikan. Oke, kita cek. Oke, sudah benar ya. Kemudian selanjutnya ada 2 pocket di sini. Kita pocket dulu lingkaran yang besar. Lingkaran ini kita gunakan tool yang lebih kecil karena di sini lubangnya ukuran 12. Kita gunakan angle flat 10. Cut parameternya masih sama, offsetnya setengah. Tipnya di sini minus 8. Kemudian kontur segi 5. Ini 3,5 ya, menggunakan tool 10 atau 12 bisa. Saya pakai tool 10. Multipassnya kita matikan karena cukup sekali di bawah sana. Dalamannya minus 3. Dia masuk ke dalam, kita flip dulu ya karena dia ada di dalam. Kompensasinya kita balik. Ini compensation direction di right. Itu yang terakhir, salah satu kontrol lagi. Kita menggunakan tool 6, hanya garis satu ini aja ya, satu garis yang ada di tengah. Toolnya kita gunakan angle 6. Tepat sama. Lead in-nya bisa dinyalakan biar aman. Linkingnya minus 1,5. Ya, masih ada di sebelah kiri ya, kita harus menaruhnya di tengah. Caranya adalah kita matikan compensation-nya. Oke, kalau sudah kita coba semua, oke, sudah jadi ya. Masih ada satu pocket yang terlupa yang di tengah. Gunakan tool kecil,
4 karena slotnya ukurannya adalah 6, offcutnya setengah, linkingnya dalaman pocketnya adalah 3. Oke, kita cek sekali lagi. Ya, jadi kurang lebih caranya seperti itu, mulai dari SolidWorks ke Mastercam. Semoga tutorialnya bermanfaat dan silahkan bisa dieksplor. Mau pakai format step para solid juga bisa dicoba. Oke, selamat berlatih, terima kasih.